proyek-proyek, kemudian menghentikan investasi atau menyerang investasi itu adalah suruhan dari asing. Bapak bisa cerita lebih? Jadi beberapa tahun yang lalu teman-teman pasti ingat bahwa salah satu kerjaan saya di dunia shadow, sekali lagi udah berhenti ya, jadi jangan dihubungkan bahwa sekarang masih gitu ya. Suatu hari itu ada sebuah perusahaan di daerah Cikarang, karyawan sekitar 4.000 orang. Saya tidak menyebut, tapi ini for the sake of discussion biar teman-teman ke visual. Jadi dia itu kerjanya buat clutch brake rem itu untuk motor atau mobil gitu ya. Dia ngerakit. Jadi dengan 9 atau 10 macam dia ngerakit, dan mereka tuh satu hari bisa selama dari jam 9 sampai jam 4 atau jam 5 sore itu bisa ngerjain 17 sampai 18 rakitan kira-kira ini. Kemudian suatu hari mereka ini hanya bisa ngerjain 6 hingga 7 sehingga mereka harus lembur gitu. Lembur jam. Nah, lembur itu 1 minggu bisa 3 miliar dan perusahaan ini merasa ini ada apa nih? Karena biasanya bisa kok, sekarang lembur gitu ya. Terus kita diminta melakukan penyelidikan, terus kita menyelidiki, ternyata ada 4 orang yang memprovok bahwa kita harus memelankan pekerjaan supaya kita mendapatkan income lebih. Jadi biasanya 9, ya 19 dibikin aja 14, sehingga selesai jam 4 harusnya jadi jam 7, mereka dapat ekstra gitu ya. Nah, orang-orang ini akhirnya kita udah tahu A, B, C, D tadi, terus manajemen kita bilang gini, terus salahnya apa? Oh ya udah, satu di sekolahin, satu dinaikin jabatan tapi luar, pokoknya nggak ada di tempat itu. Nah begitu mereka tidak ada, diperintahkan kalau nggak ini nggak selesai 19 seperti biasanya di SP1, SP2, SP3 gitu lah segala macam. Ajaibnya mereka bisa 19 bahkan bisa 20, dan mereka save uang itunya. Nah, setelah itu kita melakukan penyelidikan lebih lanjut, dari 2-3 orang ini kita approach gitu ya. Ternyata dia bilang, saya tuh ada sahabat orang Malaysia sudah 5 tahun, anak saya sakit di ini, anak sekolah sering di ini, dan suatu hari saya diinspirasi untuk melakukan hal itu semua supaya dapat tambahan lebih. Dan saya mulai selidikin. Ternyata Malaysia sangat berkepentingan agar proyek itu pelan, agar proyek itu rugi, supaya proyek yang dari Jepang itu pindah ke Malaysia. Jadi mereka ini, yang 4 orang ini nggak tahu bahwa mereka agent daripada sebuah gerakan. Itu dan itu terjadi, dan Indonesia itu selalu jadi victim dari begitu-begituan. Kasus itu 3 tahun yang lalu? Oh lebih. Nah ini yang kita maksud adalah 4 orang itu tidak tahu bahwa dia tuh adalah sleeping army daripada Malaysia, gitu ya. Dan menurut kita sleeping army di Indonesia ini ribuan. Salah satunya ormas yang tidak tahu bahwa mereka ini sleeping army. Ingat ya, mereka tuh nggak tahu bahwa mereka tuh sleeping army. Bahkan mereka tuh nggak dibayar sama asing, mereka nggak kenal. Nggak dibayar, nggak kenal, tapi diarahkan. Nah ini diarahkan ini yang saya pikir langsung tanduk saya keluar. Kita kan NKRI garis lucu kan. Nah, jadi tanduk kita keluar langsung, menggoblok-goblokkan ormas. Bener, kalimatnya adalah goblok, lo saudara sendiri lo makan, lo tidak buat kaya, lo malah buat miskin, terus lo apa yang lo banggain gitu loh. Ya kebetulan di Jabar termasuk yang paling banyak, ya kita teriak lah. Itu alasannya. Saya kemarin ketemu sama pemuda Pancasila dan OTW ke GRIP. Saya pengen diskusi sama mereka. Dan salah satu masalah yang mereka hadapi selama ini menurut Pak Ketuanya itu adalah karena kemampuan mereka untuk mengkoordinir dan mengkomando orang-orang di bawahnya itu lemah sekali. Jadi mereka bilang kita ada sekian ratus ribu orang anggota di sini dan tidak semuanya bisa kita kendalikan. Dan lebih buruknya lagi adalah lebih banyak orang yang mengaku sebagai pemuda Pancasila dan atau ormas yang seperti itu yang sebenarnya bukan sama sekali. Benar. Nah, dengan situasi yang seperti itu menjadi masuk akal ketika Bapak menceritakan bahwa ada di antara mereka tuh yang agen-agen apa tuh? Sleeping army. Iya kan, sel tidur. Iya. Yang mereka sendiri nggak tahu bahwa mereka itu adalah itu gitu. Ya, tapi Bapak bisa menjelaskan lebih detail dan teknis nggak, misalkan bahwa Malaysia memang punya program yang namanya apa, atau project yang namanya apa, atau misalkan Vietnam atau apa.
yang memang tujuannya adalah untuk melemahkan industri di Indonesia? Oh bukan, mereka tidak berniat untuk melemahkan industri di Indonesia. Mereka niatnya satu, meninggikan ekonominya negara mereka. Oh iya, iya Itu maksudnya. niatnya. Iya, iya, iya. Jadi kalau Indonesia rubuh karena Indonesia goblok, gitu kan? Ya itu aja ngomongnya. Nah, mereka sangat berkepentingan. Kita tahu di Amerika itu dengan perang tarif. Jadi produksi di Amerika memang tidak ada tarifnya, tapi kita tahu bahan baku karena udah global supply chain, bahan bakunya kan mereka impor. Jadi dengan import ini ternyata beberapa perusahaan besar sekarang di Amerika seperti Nike, Caterpillar, John Deere gitu, perusahaan-perusahaan besar yang memang marketnya ke luar negeri dan juga di dalam negeri Amerika, itu bahan bakunya 60%, 70% dari luar dan mereka naik, akhirnya naik. Kalau naik bagi mereka nggak ada apa-apa, tapi pebisnis itu yang paling nggak suka adalah instability. Begitu naik, Oh iya. besok turun, besok naik, besok turun. Mereka nggak bisa membuat fixed cost-nya nggak tahu berapa, COGS-nya nggak tahu berapa, sehingga harga jual nggak tahu berapa. Nah, pebisnis nggak bisa nih harga jual besok 1 juta, besok 1,5 juta ya. Nggak bisa mereka Iya kayak gitu. betul. Nah, tentunya mereka mulai bergerak pindah. Jadi Thailand saat ini udah dapat Ford, dapat GM, kemudian Vietnam udah dapat Nike, sudah dapat banyak hal. Apple di sana juga India. Iya. Indonesia nggak dapat apa-apa, gitu. Karena mereka tahu dan ini teman-teman ini jujur ya, saya baru pulang dari Tiongkok, dari China, saya baru pulang dari Amerika, Singapura, kemudian Eropa. Ini dalam kurun waktu 2 bulan ini, bener-bener. Kamu tahu berita di koran-korannya, koran loh, mau itu koran di China, itu membicarakan sama bahwa betapa buruknya ormas di Indonesia. Jadi demo dianggap brutal, demo buruh dianggap brutal karena kayak nggak punya otak gitu. Ini image ya. Terus brutalnya ormas dan nggak stabilnya regulasi. Media-media di Cina? Iya. Di semua ini, di negara ini. Oh. Saya sampai bilang, ini Indonesia tahu nggak bahwa kita tuh di framing? Kan itu di framing Iya, kan? jelas, jelas. Pasti ada sponsornya nih. Kalau itu, iya. Entah sponsornya itu, intinya adalah karena kita ini terlalu masturbasi di dalam bumi Indonesia sendiri, senang-senang sendiri. Make love itu artinya dua pasang ya. Kita tuh senang-senang sendiri, asik-asik aja. Di luar tuh kita dianjing-anjingin, tau nggak lo? Dikecilin. Itu semua by design. Ini kita nggak ada counternya sama sekali. Kita nggak ada mempromosikan Indonesia, membayar media-media mereka. Nggak ada. Gue pikir kayak nggak ngerti bernegara. Jadi wajar kalau perusahaan-perusahaan itu tidak pindah ke sini. Jadi Apple, Dell, HP pindah ke India misalnya gitu. Terus bahkan yang namanya Caterpillar pindah ke Meksiko dan ke Wujang namanya. Jadi bayangin, musuh sih musuh, tapi bisnis adalah bisnis gitu. Mereka taatnya sama duit, bukan taat sama politik gitu ya. Jadi Trump bagaimana ya? Trump paling 4 tahun lagi, abis ini gue harus survive. Itu kan prinsip perusahaan-perusahaan yang udah ratusan tahun berdiri ya, atau puluhan tahun berdiri. Nah, jadi kayak tadi hubungan tadi sama ormas, itu memang benar-benar mungkin IQ 78 adalah segalanya nih, benar-benar. Bapak sampaikan nggak ke pemerintah, ke Pak Prabowo? Kan saya ngomong lewat gini. Siapa sih yang dengar kalau kita pejabat udah terlalu sibuk ya, 1 hari 5-6 kasus ada di kepala dia. Apalagi Pak Prabowo, bayangin kabinet ada 48 kementerian. 1 hari ngasih 1 kasus, dia nerima 48 kasus. Walaupun 100 kasus sudah diselesaikan oleh menterinya, tinggal 1 kasus lapor ke dia, bener nggak? Iya. Artinya dia 48 kasus, bener nggak? Padahal udah tinggal 1% tuh dari kasus aslinya. Nah, mereka terlalu sibuk. Paling yang kita bisa ingatkan adalah ya melalui sosial media, melalui gini teman-teman yang follower Guru Gembul channelnya, supaya ini ya inilah saya langsung mengingatkan bahwa karena sekarang no viral no justice. Jadi kalau nggak viral mereka nggak mikirin. Nah itulah kita ingin mempromosikan bahwa yuk pemerintah gitu. Saya penasaran itu media-media koran-koran Cina, Thailand yang lain-lain nunjukin ormas Indonesia tapi emang di Indonesia sendiri memang ormas-ormas itu juga menjadi headline. Tapi Pak, di antara perusahaan-perusahaan besar yang bisa diandalkan di Indonesia, manufaktur atau industri yang semacam itu kan salah satu yang paling banyak tuh Jawa Barat. Betul.
Jawa Barat tuh kontribusinya 18% dari PDB nasional. Nah, Gede banget. 18%, gila. 18%. Dan Bapak Gede banget. sekarang bertugas dan punya banyak wewenang, punya banyak hak, dan punya banyak akses untuk mengeksekusi ya tindakan, kebijakan, dan minimal usulan-usulan. Siap. Betul ya? Insya Karena Allah. iya, karena jadi komisaris, kemudian dekat dengan Pak Gubernur, dan ya, dan banyak hal lah yang seperti itu. Apa yang akan Bapak lakukan untuk meng-counter selain kita viralkan gitu ya? Apa tindakan-tindakan konkret yang Bapak ingin tampilkan untuk memberantas masalah ormas-ormas dan atau upaya untuk mendiskreditkan Indonesia? Jadi kita harus jujur, kita melakukan autokritik dulu atau kritik ke dalam diri kita iya kan, bahwa ormas itu seharusnya tidak ada, atau preman itu seharusnya tidak ada, bahkan berkurang. Kalau tingkat kemiskinan itu hilang atau jarak antara miskin kaya dan miskin itu mendekat. Ya kalau mereka nggak ada income, mereka lihat ada tempat lapak parkir, ya bunuh-bunuhan nggak apa-apa deh, yang penting gue dapat parkir itu. Saking banyaknya orang yang lapar gitu kan. Betul. Nah, di Jawa Barat saya khususkan pada saat ini, ya antara kaya dan miskin tuh demikian ekstrimnya gitu ya. Bahkan secara catatan kita ada lebih dari 1 juta rumah yang nggak punya jamban. Bayangin, jamban. 1 juta? 1 juta rumah loh. Waduh. Itu kan miskin sekali ya. Masa jamban hanya 500.000 aja nggak punya gitu istilahnya, hanya untuk. Jadi mereka membuang hajat itu di tempat terbuka, dan itu membuat tidak sehat, sehingga TBC di Jawa Barat cukup tinggi. Dengan selain TBC, banyak-banyak penyakit yang karena laler gitu ya. Itu karena tidak segitu miskin akutnya. Nah, peruk-peruk itu akan melahirkan kemiskinan lagi gitu. Nah, kita harus memutus hal itu semua. Jadi saya tidak salahkan ormas atau preman, saya tidak salahkan. Mereka korban dari sebuah sistem. Jadi ya tentunya kita harus membuat sistem secepat-cepatnya, nggak gampang, secepat-cepatnya adalah mengecilkan jarak antara kaya dan miskin ini. Bukan kayanya turun, tapi yang miskinnya kita naikkan gitu ya. Tentunya tidak dengan bansos, saya nggak setuju karena bansos itu membuat mereka malah manja, mereka malah jadi penuntut atau demanding orang yang nuntut. Nah, insya Allah, jadi kemungkinan pertama adalah itu satu. Yang kedua adalah rentenir. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada para rentenir, karena mereka adalah solusi daripada uang jangka pendek. Jadi mereka ini tumbuh karena kegoblokan Menteri Keuangan dan Departemen Perekonomian di Indonesia. Benar nggak? Karena begitu ada anak SMP mau wisuda perlu 1 juta, mereka nggak punya uang, terus minjem kemana? Minjem ke rentenir. 1 juta itu dibayar 10.000, dikalikan 6 bulan, itu bayarnya hampir 1,5 juta lo balikinnya. Digedor tiap malam 10.000, digedor 10.000. Makanya prinsip kita adalah tiadakan dulu ongkos wisuda itu. Itu kita mencoba menghentikan kemiskinan baru gitu ya. Nah, terus gimana ke depan? Prinsipnya adalah kita gampang. Semua tempat yang ada rentenirnya artinya ada potensi bisnis. Di setiap ada rentenir, maka sebentar lagi ada BJB di situ. Rentenirnya diganti BJB. Dan kita tidak se ekstrim rentenir. Nah, kita harapkan dengan itu memutus mata kesusahan mereka nyari duit untuk meminjami segala macam. Nah, kita punya prosedur yang lebih benar, bahkan ya tidak se ekstrim mereka tentunya. Ini komisaris kan? BJB. Jadi itu salah satu strateginya. Jadi seperti dulu pernah kita bilang, apa sih ini lompat sebentar, apa sih resep suksesnya Minumind, kenapa asal buka cabang selalu untung gitu. Saya bilang bukan kami yang pinter, karena kami asal buka cabang itu dalam radius 1-2 kilometer harus ada bank Mandiri atau bank BCA atau dua-duanya. Karena yang pinter Bank Mandiri sama BCA nggak mungkin dia buka cabang kalau di situ nggak ada kekuatan ekonominya. Nah, begitu ada dia, kita buat sampingnya gitu aja kan. Jadi sekarang ada yang pinter yang namanya rentenir. Di mana-mana ada, ya Bang Emok lah segala itu kita ada. Kita tinggal gantiin aja posisinya, jeglek, benar nggak? Nah, diharapkan itu akan menuntaskan kemiskinan dengan jangka cepat. Itu mungkin prolog awal supaya, karena banyak sekali yang harus dikerjakan, yaitu ini gimana caranya mereka tidak ngutang lagi, benar nggak? Jadi acara wisuda, acara jalan-jalan, acara-acara yang konsumtif.
Oke. Tiadakan dulu aja, bener nggak? Nah, Secara setuju. nasional gitu ya. Iya, tapi Pak, Hmm, sebuah informasi kecil sih hmm, sebenarnya ya. Jadi kemarin misalkan ada cerita bahwa SD, SMP Indonesia itu akan benar-benar digratiskan gitu ya. hmm, Nah, hmm, hmm. tapi ada